Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kasein. Saya sebagai moderator mohon izin untuk memperkenalkan nama kelompok 5. Yang pertama ada Alvina Anggraini, yang kedua ada Enggar Ayu Vivianti, yang ketiga Hafna Ilmi Muala, yang keempat Heri Setiawan, yang kelima Jan Medina. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kasein, yang akan membahas sumber biologis kasein, karakteristik, dan juga konstituen kimia. Sumber biologis kasein. Kasein adalah enzim proteolitik yang diperoleh dari lambung dari anak sapi. Itu diekstraksi dari protein susu di susu. Kasein terstruktur dalam butiran tebal. Ini globulus, terutama berlangsung jawab atas warna putih susu. Menurut berbagai spesies, jumlah kasein dalam total protein susu bervariasi. Kandungan kasein susu mewakili sekitar 80% dari protein susu. Fraksi kasein utama adalah alfa S1 dan alfa S2 kasein dan kasein. Sifat yang membedakan semua kasein adalah kelarutannya, yang rendah pada pH 4,6. Faktor komposisi yang umum adalah kasein adalah protein terkonjugasi. Sebagian besar dengan gugus fosfat diesterifikasi menjadi residu serin. Gugus fosfat ini adalah penting untuk struktur misal kasein. Kalsium pengikatan oleh kasein individu sebanding dengan kandungan fosfat. Dalam kelompok kasein, ada beberapa ciri pembeda berdasarkan distribusi muatannya dan sensitivitas terhadap presipitasi kalsium. Alfa S1 kasein, berat molekul 23.00 sampai dengan 199 residu. 17 residu toprolin 2 daerah hidrofobia mengandung semua prolin residu dipisahkan oleh daerah kutub yang mengandung semua tetapi salah satu dari 8 gugus fosfat. Dalam kelompok kasein ada beberapa ciri pembeda berdasarkan distribusi muatannya dan sensitivitas terhadap presipitasi kalsium. Alfa S1 kasein, berat molekul 23.00 sampai 1999 residu, 17 residu prolin. 2 daerah hidrofobia mengandung semua prolin residu, dipisahkan oleh daerah kutub yang mengandung semua, tetapi salah satu dari 8 gugus fosfat itu bisa diendapkan pada kadar kalsium yang sangat rendah. Alfa S2 kasein, berat molekul 25.000 sampai 207 residu, 10 prolin. Muatan negatif terkonsentrasi di dekat N-terminus dan muatan positif di dekat terminal C. Itu juga bisa diendapkan pada kadar kalsium yang sangat rendah. Kasein berat molekul 24.000 sampai 209 residu, 35 prolin. Wilayah terminal N bermuatan tinggi dan hidrofobia, wilayah terminal C. Protein yang sangat amfilik bertindak seperti molekul deterjen. Asosiasi diri bergantung pada suhu akan membentuk polimer besar pada 20 derajat Celcius, tetapi tidak pada 4 derajat Celcius. Kurang sensitif terhadap presipitasi kalsium. Kasein, berat molekul 19.169 residu dan 20 prolin. Sangat tahan terhadap pengendapan kalsium, menstabilkan lainnya. Kasein, pembelahan Rennet pada ikatan P105 sampai MET106, menghilangkan kemampuan menstabilkan, meninggalkan hidrofobia. Bagian paraka kasein dan bagian hidrofilik disebut kasein glycosaminoglycopeptide
GMP, atau lebih tepatnya kasein nomakropetidae, CMP. Karakteristik kasein. Titik isoelektron kasein adalah 4,6. Protein yang dimurnikan tidak larut dalam air. Sementara itu juga tidak larut dalam gram netral, larut dan mudah terdispersi dalam alkali encer dan dalam larutan garam seperti natrium oksalat dan natrium asetat. Kasein juga tidak mengumpal saat dipanaskan. Ini diendapkan oleh asam dan oleh enzim proteolitik rennet. Selanjutnya adalah konstituen kimia. Susu terdiri dari 80% protein susu atau kasein. Utama penyusun kasein adalah alfa-S1 dan alfa-S2 kasein. Kasein dan kaipa kasein. Kasein ini terkonjugasi protein dengan gugus fosfat yang diesterifikasi menjadi residu serin. Mereka memiliki kelarutan yang rendah pada pH 4,6. Ini digunakan dalam pembuatan pengikat, perekat, pelapis pelindung, plastik seperti untuk gelanggang, pisau, dan alat rajut jarum, kain, bahan tambahan makanan, dan banyak produk lainnya. Ini biasanya digunakan oleh kinaragawan sebagai pencernaan yang lambat sumber asam amino. Ada bukti yang berkembang bahwa kasein mungkin membuat ketagihan bagi beberapa individu, terutama mereka yang pada spektrum autisme atau memiliki skizofrenia. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.